Yo guys, kembali lagi bersama saya Dewa Guna. Kali ini kita akan bahas saham Ratu ya. Teman-teman udah tahu kan bahwa pemerintah Indonesia itu mengejar swasembada. Kok swasembada sih? Hilirisasi energi ya, atau swasembada energi ya. Istilahnya saya kurang terlalu gini sih, paham sih. Cuman Ratu ini salah satu perusahaan yang punya lokasi migas yang menjadi tempat 30% produksi di Indonesia. Jadi itu menarik ya, lumayan cukup besar lah. Nah, kita lihat secara teknikal, Ratu ini ada indikasi gitu. Ada indikasi dia bisa melanjutkan kenaikan dengan pola yang teman-teman harus terbiasa melihat pola teknikal. Itu adalah pola yang subjektif, tergantung dari si analis. Dia melihat ini sebagai pola gitu loh. Kalau saya melihat ini ada dua pola yang bisa terbentuk, tapi kita akan melihat dari sisi cup with handle seperti ini. Jadi kalau misalkan dia berhasil breakout dari 7850, momentum biasanya berlanjut ya menuju ke 9300, dan kalau misalkan 9500 ini dilalui, momentum bisa berlanjut teman-teman ke sini. Nah, ke 11.000. Apakah itu bisa? Kita lihat nanti ke depannya. Tapi saya akan melirik esok ya, karena posisinya dia belum breakout. Kalau kita beli di breakout kan berarti saham sudah terlanjur naik 8%, baru kita beli kan agak gimana ya, keuntungannya kecil lah nanti. Nah, jadi kita akan lirik, apalagi di sini secara jangka pendek juga potensi breakout dari resistan ya. Nah, ini teman-teman bisa kita lirik bersama karena memang sentimennya bagus untuk saham ini. Kemudian saham yang kemarin kita bahas pertama ya, yaitu adalah perusahaan yang memiliki tambang tembaga dan emas ya. Ini menunggu berita kapan kira-kira ekspornya bisa dimulai gitu. Jadi untuk sembari menunggu itu, kita lihat teknikal yang masih bagus. Ketika berhasil breakout dari resistan ini, momentum bisa berlanjut ke 9.500. Jadi masih lumayan sekali peluangnya untuk di saham ini. Kemudian saham migas, ini juga sudah kita buatkan videonya khusus, bahwa sektor migas ini selain dia punya migas, dia punya listrik juga segmennya. Jadi menarik, dan hari ini juga sudah naik. Saya yakin teman-teman sudah profit ya. Besok kita masih bisa lirik ketika dia breakout dari 1340, maka momentum bisa berlanjut ke 1470. Kalau kita lihat potensinya masih cukup besar. Jadi masih menarik untuk saham migas ini, mengingat pola jangka panjang yang bagus dengan potensi 2600. Next, ada saham nikel ya. Nikel juga ada dua saham yang akan kita bahas. Yang pertama ini yang dimiliki oleh pemerintah atau dimiliki oleh Main ID, sudah menentukan CEO. Jadi kita akan melihat potensinya di sini teman-teman. Nah, masih ada potensi yang cukup kecil ya kita untuk pemantauan scalping untuk memasuki area supply ini. Nah, jadi kalau misalkan dia area supply ini berhasil dimasuki dan dilewati, Agustus mungkin akan ada sentimen bagus untuk saham nikel. Jadi momentum bisa berlanjut ke 5.200. Jadi ini menarik, teman-teman harus perhatikan sahamnya ini. Kemudian saham nikel yang masih belum naik terlalu tinggi, dan ini juga berpotensi membentuk pola reversal, dimana kalau saham ini berhasil melalui area supply di sini teman-teman, di 7.040 sampai 825, maka momentum bisa berlanjut ke 900. Jadi ini adalah saham yang menarik, apalagi kalau misalkan laporan keuangannya bagus. Itu menjadi sentimen yang sangat-sangat positif untuk saham ini. Kira-kira ini perusahaan apa? Intinya ini perusahaan nikel yang masih di bawah. Nah, itu banyak sekali perusahaan nikel yang masih di bawah, termasuk ini. Next, ada saham GPRA yang sudah kita bahas. GPRA sudah merilis laporan keuangan, dan hasilnya menurut saya kayak menarik nggak menarik gitu loh. Jadi ya teman-teman, besok dilihat buat yang masih hold, karena kan kita pernah bahas ya,
masih punya average di 130. Kalau seandainya besok opening mungkin dia diberi koreksi atau tidak diapresiasi market, ya mungkin realisasi keuntungan bukan hal yang buruk gitu. Tapi kalau misalkan market mengapresiasi itu karena ada kenaikan laba sedikit ya, tapi saya melihat itu tadi bisa dia bagus, bisa dia buruk karena pendapatannya turun. Nah, jadi besok kita lihat di market, kalau dia diapresiasi kita masih bisa simpen, tapi kalau misalkan tidak diapresiasi di opening, lebih baik kita lepas gitu. Disclaimer on, terserah teman-teman ya. Tapi dari segi valuasi, dari kinerja saat ini mungkin masih di 200-an lah, jadi masih ada momentum atau peluang yang besar untuk saham ini yang kita lirik nanti. Karena laporan keuangan tidak sesuai ekspektasi, makanya itu tadi, kalau market tidak mengapresiasi lebih baik ya udah gitu, lepas. Berikutnya ada saham migas juga yang ini kayaknya seminggu full atau 2 minggu full kita bahas terus ya, saham migas. Kenapa sih migas? Itu tadi karena kebijakan pemerintah yang ingin menswasembadakan energi atau hilirisasi energi, karena kebutuhan energi di Indonesia itu dari segi domestik itu lebih banyak dipenuhi itu menggunakan impor. Jadi migas impor yang banyak. Sedangkan kebutuhan Indonesia itu besar. Jadi Indonesia itu harus menggenjot produksi di dalam negeri, gitu teman-teman. Jadi ini menjadi sektor yang sangat-sangat menarik, ya. Jadi ini saham migas punyanya Pertamina. Tebak apa? Kemudian yang terakhir adalah saham di bidang retail, pengecer. Kita nggak tahu kerjasama apa yang ada, tapi saham perusahaan ini, anak perusahaannya atau apa ya, diambil alih oleh Alfamart, diakuisisi ya. Jadi mungkin di laporan kuartal kedua nanti ada suatu penjualan yang besar sehingga labanya juga bisa naik ya. Tapi kita nunggu laporan keuangan juga boleh. Tapi secara teknikal dia ini berpotensi ada pola kelanjutan, bullish flag. Jadi itu yang membuat perusahaan ini menarik. Dan area supply-nya juga masih di atas. Jadi kalau dari harga sekarang dapat koreksi pun, ataupun misalkan besok diapresiasi market secara langsung, maka peluangnya masih besar masuk ke area supply. Jika 486 berhasil dilalui, maka momentum berlanjut ke supply yang kedua. Jadi peluangnya masih besar sekali dengan target bullish flag-nya. Menarik ya. Kita akan umumkan besok pagi untuk trading plan-nya. Buat teman-teman yang belum gabung channel Insight, saya berikan pengumuman juga. Nanti di awal bulan, mungkin di tanggal 4, saya akan melakukan atau memberikan workshop untuk membahas saham-saham potensial berdasarkan laporan keuangan kuartal kedua. Jadi buat teman-teman yang belum gabung channel Insight, saya harapkan segera bergabung. Terima kasih.